صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ustazah Mama Dede. Kami harap ketika mendengar seluruh hadirin sekalian bisa duduk dengan tenang. Mungkin yang masih ada di belakang boleh maju ke depan, dan mohon ketika mendengarkan nanti ibu-ibu semua diharapkan untuk tidak terlalu berlebihan saat merekam atau memvideokan, khawatir yang ada di belakang tidak terlihat. Ini salonnya saya naro, harusnya di belakang. Ngalangin orang lu, salah lu. Sekali lagi pelajaran, salon bukan buat ngalangin orang, di samping. Oke. Pohon yang tinggi pindah ini, ngalangin orang. Panitia bergerak, saya tidak bercanda, serius. Pohon yang tinggi yang di panggung ini pindahin. Sebelah ini juga pindahin. Orang mas salon ngalangin, pohon ngalangin. Coba. Pindahin, oke. Sip. Udah ngagak langit, kecuali salon. Bukan kerjaan saya, itu kerjaan dia tuh. Naruh salon di situ ngalangin orang, parah. Deh bu, orang ini nih udah suruh pindah. Mau? Cuman kegedean itu nih, bantal kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tubbarud dzunub. Yang ini belum bunyi. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful mau'ud. Passalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina bida ini wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Sugandi, Kiai Haji Dimyati SAG, Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Marzuki Zaini LC, Kiai Haji Ahmad Amri SAG, Ustadz Jamhari, para ketua majelis taklim se-desa Sasak Panjang, Bapak Sutisna SP 1, Ustadz Deden Henry Gunawan SPD, Ibu Andi Umi Yulaikah MPD, Bapak Musa Putra, Bapak Rosadi. Yang saya hormati para alim ulama, nggak usah di absen, absennya habis. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid dengan tema mengokohkan keimanan dan menteladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal dan tujuan menggapai kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Marallahu akbar. Di mana
malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Nah, tanggung jawab dipindahin gak dipindahin lagi. Pernahkah abang noni encang-encing nyak babeh anda sholat sunat 1000 rakaat? Tapi saya yakin Kiai Haji Ahmad Sugandi berharap semoga habis tablik akbar hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang untung yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Dia kena untuk iya dipan. Hah? Ini apaan sih? Oh, buat orang tiduran. Parah. Tahu Pak Ahmad Sugandi dia kena untuk iya dipan buat tidur. Kuna bandidinya Pak Sugandi aneh aing. Hadirin, siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad ngacu? Ngacu mengacu. Apakah Rasul ngaku kalau kita sebagai umatnya? Bendera ini angkat nih ngahalangan jelema ya. Karena kan uletik geuleuh ayeuna mah. Ngacu di tengah-tengah ngahalangan jelema. Gusti Manggandi. Nah. Rupa-rupanya Bu panitia, Masya Allah. Hadirin, kalau anda mengaku umat Nabi Muhammad SAW, sekarang buktikan apakah benar kita sebagai umatnya. Anda buka di HP anda surat Al-Fat 29, buka cepetan ngaji. Duduk yang di sini ngahalangan batur, cek duduk dirinya tadi dirinya yuk cepetan duduk di sini ngahalangan batur mana. Buka Al-Fat 29 yang udah ketemu ngacung, ayo ngacung, buka punya HP bukan buat gosip, ayo cepetan. Siapa yang udah ketemu ngacung tadi? Operator mic-nya mana? Tolong kasih sama yang udah ngacung tuh di bawah. Silakan baca, silakan. Ibu yang lain dengerin ya, biar benar-benar tahu saya umatnya Nabi Muhammad bukan. Yuk, silakan Bu. Sok baca. Operator naik 2. Pencet di situ ya. Ya. Jangan di situ salah. Benar tadi di belakang salon boleh. Salah jangan di salon kamu di dia. Nah, feedback mana? Kadia ya tah didinya sok. Feedback namanya. Megangnya jangan ininya ditekep gagangna. Tah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung baca cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya lain ayatnya. Saya ketemu artinya nih Mama Dede. Gak usah nawar. Artinya aja ya. Tidak. Ngaji. Ayo. Yang udah ketemu yang lain silakan. Mana? Tuh. Yaudah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabta'una minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min asari sujudi
Zalika cukup. Muhammadur Rasulullah. Bentar. Ya, ada yang punya bantal kecil nggak? Kejauhan itu saya. Bantal kursi kayak ya cangkul ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad adalah Rasulullah. Eta naon kolor saat sih hadapeun halangan jelema. Kunaon kolor ngagantung di dinya ieu. Rupa-rupa aya panggandi. Eta naon sih dipicin atuh? Hah? Talikeun ka luhur. Tah ngahalangan jelema. Muhammad itu Rasulnya Allah. Tandanya orang yang mengaku umat Muhammad ada 5. Berapa Bu? 1. Asyidda'u 'alal kufar. Kalau ibu mengaku umat Muhammad, ini tanda yang pertama, keras kepada orang kafir. Apakah yang dimaksud keras dengan orang kafir kalau ketemu ditendang, ditonjok, dipukul? Tidak. Dulu sejarah mengabarkan ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada musyrikin Quraisy untuk masuk Islam, mereka nawar. Kata mereka, begini deh yang adil, hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Ini adil. Tiap Rasul berdakwah, ini tawaran mereka. Maka jangan pakai lampu, silo batang deh. Silahkan mereka jangan pakai lampu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Kafirun. Ibu apal? Oke. Yuk bareng Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras pagi-pagi. Terus. Artinya kalah kaseri gerakan gandi kumaha jamaah. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Sampai kapanpun saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Sampai kapanpun, ya Allah, pohon karunia amat tradisi yang menyenangkan. Saya penggemar pohon Bu, kita boga imah Gusti karunia aing mah tangkal nilayuk gitu. Sampai kapanpun saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Sampai kapanpun kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Jadi asbabun nuzulnya ini, sebab tujuan ini, karena dulu Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, menyembah Allah. Mereka nawar, biar adil, hari ini kami menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, turunlah ayat ini. Sekarang kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau Anda punya saudara, Anda punya keluarga, punya orang tua, punya mertua, ini gulung saeutik ya. Jadi kudu ngintip kita. Dek, punten dek, gulung saeutik ka luhur. Biasa teu di talian. Ketika nadahan eta keun tah kana pohon belakang keun. Jadi jadi teu kudu nong kitu tah. Jadi bagaimana sikap kita sebagai umat yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita punya saudara, keluarga, kemudian orang tua dan mertua non Muslim, silahkan Anda buka Luqman ayat 14. Buka. Yo. Cek. Ya dia harus kosong. Cek dia harus kosong. Eta
can ge asup geus pinuh eta tiga legek dieu arek di mana ngahalangan gue nya jadi kagok luar ke wiri mulu ribet. Duduk di situ silahkan, masih kosong. Silahkan baca Luqman 15 cepat. Yuk. Yang udah ketemu ngacung. Sok. Mic-nya tadi mana? Yang di bawah dong, yang megang tadi mic-nya tuh. Tuh. Silahkan panitia bergerak di bawah. Tuh dek. Ngacung cek. Langsung dikasih yuk. Ibu jangan di depan salon, feedback. Sok. Langsung bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma basawhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kalian punya saudara, keluarga, orang tua, mertua tidak satu agama dengan kita, berbeda agama dengan kita, ngajak ibadah cara mereka, fala tuti'huma, jangan kalian ikuti mereka. Masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah dunia kalian wajib berbuat ma'ruf. Naon ma'ruf teh? Berbuat baik. Misal Anda punya orang tua, mertua miskin tapi beda agama sama kita. Ibadah beda kita sama dia. Masalah dunia, kalau orang tua Anda tidak mampu nggak punya rumah, anaknya dong bikinin emaknya rumah, mantunya dong bikinin mertua rumah, modalin kalau pengen dagang, beliin beras kalau dia nggak makan, bawa ke dokter kalau dia sakit, beliin obat deh sama mantunya. Ini masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Masalah dunia tetap wajib berbuat baik dengan mereka. Sekarang, bolehkah kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW menikah dengan yang tidak satu agama dengan kita? Anda silakan buka Al-Baqarah 221. Saya sengaja ngajinya begini biar Anda sebagai seorang muslim lihat Quran. Di rumah aja belum tentu pada baca Quran. Ayo 221 sok mengaca di pejabat teras nih sok ketemu tuh 221 silakan yuk mangga yuk silakan yang udah ketemu ngacung yuk mangga sok tuh silakan mangga yang lain tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala ma'atum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'zabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'zabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki yang tidak seiman, walaupun mereka menarik hati kalian, tampan, rupawan, gagah perkasa, tapi tidak satu agama. Jangan. Laki-laki yang maaf
hitam legam budak belian beriman lebih baik buat kalian. Koma. Jangan kalian laki-laki menikah dengan perempuan yang cantik jelita, menarik hati kalian kalau dia tidak satu iman sampai mereka beriman. Budak belian hitam legam yang beriman lebih baik buat kalian. Seandainya Anda punya ponakan, punya anak, 2 hari lagi mau menikah, tabrakan meninggal, ini musibah kecil, di akhirat masih ketemu. Tapi seandainya Anda punya anak, punya ponakan, mau menikah, dia murtad, bahkan menikah dengan yang tidak satu agama, maka musibah yang sangat besar di yaumil akhir nggak bakal ketemu. Jelas Bu? Sekarang bolehkah kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW mengucapkan selamat kalau ada agama yang lain merayakan hari raya? Anda silahkan buka surat Maryam 33. Monggo. Maryam 33. Ini penunggu pohon rambutan belum baca. Cepetan. Yuk. Silakan. Tadi mic-nya mana tuh, Dek? Maaf, Dek. Ngacung, cek, ngacung. Ngacung, tuh. Mangga. Ini nih. Budak detik. Budak detik bisa ngacung. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku, kata Nabi Isa, pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, pada hari diangkatnya aku ke langit. Dari ayat ini ada perbedaan pendapat ulama, ada khilafiyah ulama. Ulama pertama mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal dengan syarat akidah kita tidak tergoyahkan. Ulama yang kedua mengatakan jangan. Kenapa? Karena Nabi Isa lahirnya bukan pada tanggal 25 Desember. Ini pembohongan, makanya tetap tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Titik. 2. Tanda umat Muhammad, kata Allah, ruhama ubaidahum, satu dengan yang lain saling berkasih sayang. Anda silakan buka surat Al-Hujurat ayat 10. Buka. Sok cek. Kunaon ieu marolohok wae. Nabah HP. Sok Al-Hujurat ayat 10. Yang udah ketemu ngacung. Sok tuh di teras tuh. Tuh di teras rumah itu. Di estafet we palingnya dialungkeun ani teh. Paling ge benyol meureun. Sok cek pejabat teras. Tuh di belakang tuh jadi teras. Tuh TKW baju hidung. Sok cek. Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman, saudara, ini saudara kita. Mau di bawah pohon mangga ke, di bawah pohon rambutan, di bawah pohon pucuk berem, di bawah pohon layu, masya Allah. Ini semuanya saudara. Kalau ada yang bertikai, didamaikan, kata Allah. Kenapa? Selalu ada yang bertikai. Jangan Anda jadi kompor meleduk. Lu ngapain sama dia? Lawan. Lu nggak berani, gua bantuin. Gelo sia. Jangan jadi kompor meleduk. Diislahkan kalau ada bertikai. Bertakwa kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang, kenapa sih manusia bermusuhan? Kenapa bertikai? Karena di dunia. Coba Anda urutannya lihat. Al-Baqarah 35 buka. Yuk, Al-Baqarah 35 buka. Sok.
Sok ce. Mana baca? Sok 35 baca. Sengaja biar ada ngebet Quran. Sok. Mangga. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kulla minha ragadan haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Adam, Hawa, diam di surga, makan yang ada, minum yang ada, pakai yang ada. Cuman aku Adam, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekatinya, kamu jadi orang zalim. Adam dengan Hawa sudah enjoy di surga. Datang iblis menggoda. Mana godaan iblis? Anda buka Toha 120. Buka. Ayo, penunggu rambutan. Buka. Toha 120. Sok ce. Yuk, yang udah ketemu ngacung. Yuk. Menunggu pohon angga ketemu ngacung yang udah ketemu toh Ece udah baca, kasih tetangganya. Sombong kalau 2 kali baca, orang lain juga berhak baca. Oke, silakan biasakan selalu berbagi. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau memakan buahnya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna? Anda lihat, kata Allah, kalau dekat aja jadi orang zalim. Diiming-imingnya sama iblis, kalau makan buahnya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Saya tanya Anda, janji apa bukan? Janji apa bukan? Janji. Iming-iming apa bukan? Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia menurunkan sikap 1 serakah. Jangan didekati, dimakan. Serakah enggak? 2, sedang dengan janji, dengan iming-iming. Ini pilkada nih. Lihat saya di jalanan, foto seseorang, jangan disebut namanya, bukan Bogor kok. Kuwakafkan tubuh ini buat rakyat. Apa benar? Begitu mereka jadi pemimpin, tubuhnya diwakafkan. Kalau sebelum jadi datang menawarkan diri, udah jadi lupa lewat. Beda sama pilkada, kalau lupa minum jadi. Tapi siapapun yang jadi pemimpin, jangan membuat kita terpecah belah. Tetap kita saudara sebagai umat Nabi Muhammad. Oke? Sekarang bagaimana setelah Adam dengan Hawa makan buah khuldi? Allah marah dong. Kata Allah, dekat aja jadi orang zalim, dimakan. Lihat oleh Anda Al-Baqarah 36, buka. Al-Baqarah 36, silakan dibuka. Mangga. Boleh, silakan bapak-bapak. Oke, sok. Yuk. Al-Baqarah 36, langsung buka. Baca, sok. Itu bapak-bapak ayat-ayat. Mangga, silakan yang udah ketemu ngacung. Kalau sudah baca, ketemu kasih tetangganya biar semua kebagian. Sok. Mana mic-nya? Edang ada berapa sih wireless-nya? Iya, budak beureum aneh mah gila sih. Saya tanya, wireless-nya punya berapa? Mana operator? Yang apa-apa sampaikan.
Sok langsung. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. فأجلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu keduanya Adam dengan Hawa dikeluarkan di surganya Allah karena nakal makan buah wadi. Nabi Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di kota Jeddah, kota nenek. Berpisah 300 tahun, bertemu di Jabalan. Ternyata di alam dunia semua kata Allah pakai proses. Kalau di surga makan tinggal makan, minum tinggal minum. Di dunia pengen minum masak heula, pengen makan masak dulu, pengen bikin baju dipotong heula, dijahit dulu. Dan Allah yang bilang, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Di dunia satu dengan yang lain manusia bermusuhan, marahan. Ada nggak orang yang marahan sama saudaranya? Ada nggak orang marahan sama mertuanya? Ada nggak orang yang marahan dengan tetangga? Gara-gara di dunia. Wa qul dahbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan di dunia hidup kalian terbatas kata Allah. Cuma Nabi Adam selama 300 tahun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, bertaubat dengan dosa yang dia lakukan. Mana doa Nabi Adam? Anda buka Al-A'raf ayat 23. Buka Al-A'raf 23, silakan buka. Mangga. Al-A'raf 23, cepat. Sok. Tadi mic-nya mana? Nggak usah dibawa ke sini, di situ aja, ngapain jauh-jauh rempong. No. Sok, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya yakin jamaah Tajul Halal apal semua. Bareng, oke? 1, 2, 3. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 1, 2, 3. Rabbana ya Rabbana. Terus dari sini kita bisa lihat bahwa Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia, nenek moyang manusia, menurunkan beberapa sifat. 1, serakah. Kata Allah kalau dekat jadi orang zalim dimakan buahnya, serakah. 2, senang dengan janji dan iming-iming, kalau makan buahnya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Coba yang ketiga, Nabi Adam mengajarkan kalau kita melakukan kesalahan langsung akui saya yang salah. Jangan lembar batu sembunyi, makan nangka tidak mau kena, jangan nyari kambing. Makanya kalau kita haji, kalau kita umroh, selama muhrim haji, selama muhrim umroh haram 11. 2 buat perempuan. 1, haram menutup telapak tangan. Yang kedua, haram menutup wajah. Maksudnya apa? Saya yang berbuat ini, lu apalin di muka gue tanggung jawab. Makanya haram menutup wajah. Jelas bu? Musuh.
musuh yang paling banyak dikirim oleh Allah melalui keluarga kita. Silahkan Anda buka surat At-Taghabun ayat 14. Buka. Yuk. Buka At-Taghabun ayat 14. Monggo. Ya, kalau situ. Yuk, makasih. Silahkan. Yang udah ketemu At-Taghabun ayat 14, silakan. Yuk ngaji, biar Anda ngaji benar-benar langsung dari Quran. Rasul mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat di akhirat. Mana yang dua perkara? Quran sunnah Rasul. Sengaja ngajinya begini. Sok silakan. At-Taghabun 14. Yang udah ketemu ngacung? Ayo silakan. Mic-nya lari kemana? Tadi yang pegang mic siapa? Yuk. Langsung baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya wa auladikum aduwwun lakum fahzuruhum wa in taghfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in taqfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semoga yang hadir di sini termasuk golongan orang beriman. Sesungguhnya di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Kata Allah, di antara suami, di antara istri, di antara anak cucu turunan ada yang musuh. Artinya musuh dari keluarga kita. Betul apa betul? Lihat oleh Anda, ada keluarga suaminya baik, bininya centil. Ayah, coba ngacung yang merasa centil. Keluarga lain, istrinya bagus, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat izin nyosor mulu. Ayah, jidatin ke pohon rambutan. Keluarga lain, suami bagus, istri bagus, anak pertama ngalawan. Ayah, anak pertama benar, nuka dua pika sebeli. Ayah, nuka dua bagus, nuka tilu ngarongdong. Ya Allah, keluarga lain, suami istri, anak kade bagus, bapak kandung pika sebelum. Ayah, bapak kandung bagus, mak kandung pika sebelum. Mak bagus, surah kandungnya beli. Ayah, semuanya bagus. Gusti mitoha, boga mitoha pika sebelum. Ayah nu kagungan mitoha pika sebelum. Coba tunjuk mitoha Anda yang mana? Kalau Anda nunjuk mertuanya beli, saya jamin pulang dari sini Anda di PHK jadi mantu. Mitoha bager ipar pika sebelum. Ayah, ipar bager boga binantu hayang dicabok kasaleun. Binantu bager sopir pika sebelum, pembokat pika sebelum, tatangga pika sebelum. Tuh musibah mah aya wae. Menghadapinya bagaimana? Wa intaqu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur. Hati-hati kalian, tetap santuni mereka, maafkan kesalahan mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tuh kenapa dikirim musuh oleh Allah dari keluarga kita? Ketemunya sering, kegeseknya tiap saat. Kalau musuh daripada tetangga, ira hareka panggina. Buat apa kita diberikan ujian? Musuh yang terbanyak dari keluarga, jawabannya Anda buka Al-Mulk ayat 2. Sok ngaji nih beneran. Sok Al-Mulk ayat 2. Bapak-bapak bade baca mah apa bade moloho? Salah. Penunggu rambutan. Sok ayat baca.
kasih kabel alungkeun punten nu dihandap ceuk digawe meusah ceuk ieu pangyokotkeun maneh mah okat warna janda salah warna terong sok operator mic 2 belum bunyi pencet gerak ceuk biasa mencet apa ipang mencet tuh pencet sentilna can dikutik meureun di dieu operator can digawe maneh bayangna saparok ngandi A'udzubillahi sok alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Stop bareng berarti ibu lamun bareng sok baca al-muluk 1 2 3 alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. artinya dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan buat menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Inilah tujuan. Kenapa Allah kasih ujian, kasih musibah, kasih masalah, di antaranya musuh dari keluarga kita. Sekarang kalau kita mengaku umat Muhammad, tadi ayat, sekarang hadis. Al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'du. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan sambil menjalin jari jemari. Bu, bangunan ini ada batu kali, ada semen, ada split, ada air, ada hebel, ada behel, ada batu bata, ada batako. Selesai dicat deh. Yang kelihatan apanya sekarang? Catnya. Di masyarakat pun Rasul mengatakan kayak begini nih, jari jemari Anda lihat gendutnya sama apa tidak, tingginya sama apa tidak, iya naon jempol gendut apa kurus, tinggi apa pendek, apa hikmah yang diambil. Di masyarakat yang manapun ada manusia yang kayak jempol, rela berkorban segala-galanya, korban harta, korban jiwa, korban waktu, korban pemikiran, korban tenaga, korban duit, korban segala-galanya buat orang lain. Kenapa pendek? Dia tidak sombong. Benar-benar khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia terbaik yang banyak manfaatnya buat orang, tapi nggak tinggi, dia nggak sombong, nggak keluar-keluar. Kenapa? Allah yang berfirman, sombong ala serendangku, siapa yang mengenakan serendangku dia memusuhiku. Anda buka Luqman 18, buka, ayo ngaji cepetan biar pinter, Anda pinter baca Quran cepetan, yuk Luqman 18 buka, silakan macu mengacek. Silakan yang udah ketemu ngacung, mangga mic-nya mana tadi cek? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa la tusair haddaka linnas wa la tamsi fil ardi baraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan melengos ketemu orang karena sombong merasa punya kelebihan. Bu, orang melengos karena belagu gue itu hebat. Ibu punya muka berapa? Kalau ibu jalan buang muka, besok hari Minggu kondangan lu mau bawa apa? Jangan suka buang muka, sombong. Jangan cengkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Ayo nusok itu ngaji di RW tiap rumah.
Selesai ngaji disuguhan kue, cek tamu nate, ih enak banget kuenya, cek nemu ka imam teh, iya dong, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Aya nu kitu, mana orangnya? Giliran dimintain resep, dikasih nggak? Setan bener, dia lupa resepnya dari orang. Kalau dia mati dikubur itu resep, belagu banget. Kalau Anda pengen pahala Anda ngalir, resep apapun orang lain bagi, pakai otak lu aja punya resep, bukan karangan lu, minta dari orang. Pikir sombong. Sekarang ini apa? Lebih tinggi, lebih pendek, lebih gundut, lebih kurus. Di masyarakat yang mampu ada manusia yang gambarannya kayak telunjuk, berani. Sebetulnya korbannya nggak begitu banyak, tapi dia berani karena benar memang keadaan. Ali Imran 104, buka sok. Ali Imran 104, buka. Enggak. Ayo. Mic-nya di mana tadi? Silakan. Oper ke yang mau baca biar semua kebagian, asal jangan 2 kali. Sok, tenang Bu, sayurnya udah matang itu dibawain. Yuk. Sok. Baca cek, baca jadi aja semua. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum. Mangga sok baca. Ya, ayo cepetan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dimanapun, kelompok apapun, komunitas apapun dijamin kata Allah dimunculkan oleh Allah ke permukaan, manusia yang mengajak orang lain berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, semua mereka orang yang beruntung. Anda lihat, tiap RW, tiap kelurahan, tiap kecamatan ada yang muncul kayak telunjuk. Betapa hebatnya telunjuk. Orang pidato, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang ditunjuk marah apa enggak? Hebat. Orang kampanye tusuk nomor pakai telunjuk. Saking hebatnya telunjuk, kalau kita sholat, ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir, mulut mengucapkan 2 kalimat syahadat diwakili oleh telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang naik turun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang mutar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana yang benar? Tiga-tiganya benar. Yang diam aja Allah Maha Esa, yang naik turun Allah Maha Esa, menguasai langit bumi. Benar apa benar? Yang muter Allah Maha Esa, menguasai alam dunia. Benar apa benar? Yang salah mana? Ngaku Islam tarasol aya nu kitu, mana jalmina namina Islam KTP. Hebat. Sekarang habis telunjuk naon yo? Hah? Jadi tengah. Tinggi apa pendek? Gendut apa kurus? Ke kanan berapa jari? Ke kiri berapa jari? Dimanapun kita berada, ditakdirkan ada orang diberikan kelebihan ilmu pengetahuan, kelebihan harta, kelebihan pangkat jabatan. Tapi kenapa kiri 2 kanan 2? Apapun kelebihan yang Allah berikan buat kalian, jangan lupa berbagi orang sekeliling harus adil. Misal
ada orang diberikan kelebihan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kun aliman, amu ta'aliman, amu stami'an, amu hibban, wala takun hamisan. Jadilah kamu orang yang ngajar, ajarin orang. Nggak bisa ngajar, belajar. Nggak bisa belajar, dengerin. Dengerin, nggak bisa mencintai, jangan jadi orang kelima. Ngajar hente, belajar kagak. Dengerin ogah, mencintai nggak. Oh, mau kemana? Buludan. Di mana? Di sana. Oh, hehe. Cuma sampai hehe. Ini yang kelima, kagak ngapa-ngapain. Kalau mau yang keempat, kemana Pak? Kesana mau ngaji. Tungguin, gue ganti baju. Baru muhibah. Ada manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah harta kekayaan, dia kaya. Jangan lupa kekayaannya buat hak dia semua. Ada hak orang lain. Anda bisa lihat At-Taubah 103. Buka 103, silakan At-Taubah. Yo, ngaji biar Anda tahu persis isi Quran. Monggo. At-Taubah 103, silakan. Yuk. Sok di mana sok? Ya. Ece yang kejemur kadieu kosong yuk, kosong di dieu dihareup. Kadieu gerak. Kadieu tong cengar-cengkir. Kosong. Sok silakan. Mangga At-Taubah 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum stop. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa sih fungsi zakat? Allah yang bilang, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong, membersihkan hati mereka. Kenapa? Ada nggak orang kaya yang sombong? Setahu saya kalau kaya sombong karena orang tuanya susah. Baru tumben kaya, jodoh uang kasalu, bingklik yang biasa depan halu naik ke kasur pantasnya. Setahu saya kalau yang orang tuanya nenek kakeknya kaya nggak sombong, udah biasa kaya. OKB orang kaya baru datang ke tablik akbar di alun-alun, dia duduk terlambat luaki. Kata tetangganya, teh kadieu teh enggak emang kenapa? Bukan kaya, dia miskin, gatel. Aya nu sok gatel kalau miskin. Belagu banget. Bersikap. Sekarang kalau Anda menjadi orang kaya, siapa yang dibagi? Anda punya harta, ibu jangan lewat situ bu, mundur. Jangan ke situ bu, jangan di situ, ke sana. Oke, di belakang boleh. Jangan di depan mengganggu saya, oke? Karena ibu-ibu nggak pasang petasan. Anda lihat. Sekarang, kalau Anda punya kemampuan, siapa yang pertama dibagi? Kenapa dua ke kanan, dua ke kiri? Anda buka Al-Baqarah 215, buka. Ayo, Al-Baqarah 215, buka. Baca cek. Sok baca. Memang. Kabel mang. Udah ujukin ke belakang, lu jangan begitu norak, itu namanya ujukin kabel yang ini yang dipakai, jadi amak-amangnya putih. Ujukin mic yang dibacanya, Gusti aing enoro RR yang ini bikin kaji. Lu kagak ngerti, dikasih dipencet, aing norak banget. Semua mic tadi sono tinggal mencet doang, Gusti tengartieun aing. Geus antepkeun lila. Langsung. Yuk, Al-Baqarah 219. Salah 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Yas'alunaka ma yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bis sabil. Napakah yang terbaik diberikan kepada orang tua yang nyari duit? Bentar. Kalau Anda yang nyari duit, suami punya duit, bini, anak, yang penting makan, pakaian, tempat tinggal cukup. Jangan berlebihan. Suami punya kewajiban ngasih nafkah sama emaknya. Hei para mantu, sadar kalian, laki lu tidak keluar dari belahan batu ada emaknya yang mengandung melahirkan. Betul apa betul? Pertanyaan berikutnya, wahai para mantu, berapa duitkah ngasih mertua tiap bulan? Jawab. Sekali lagi, hei para mantu, berapa duitkah kalian ngasih mertua tiap bulan? Coba. Diurang malah banu aneh, kasalon bolak-balik biar mobil pipi puluhan juta, mertua beli kali dua kata dokter. Beodor is asa. Sadar hukum karena akan berlaku. Kalian korek sama mertua, lu punya anak nanti gede dikawinin, gue jamin anak mantu lu korek sama lu makan pencarian lu. Saya emang gak pernah nyindir beneran. Sekarang ini jadi tengah. Ada orang ditakdirkan oleh Allah jadi seorang pemimpin. Harus bagaimanakah dia? Jawabannya Anda lihat An-Nisa 58. Buka An-Nisa 58. Sok. Ayo cepetan. Penunggu pohon rambutan. Udah mulai ada kembangnya no. Sok. Mangga. Yang udah ketemu siapa? Sok baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Stop. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau Anda jadi seorang pemimpin harus amanat. Sampaikan hak orang banyak. Bu, contoh BLT. Amanat bukan? Apa arti BLT Ibu tahu? Apaan? Bantuan langsung tunai. Pertanyaan saya, buat orang kaya, buat orang miskin, ada nggak orang kaya yang dapat? Ada nggak orang miskin yang kagak dapat? Mana camat? Mana lurah, mana RW, mana RT, kalian tanggung jawab di hadapan Allah. Kalian ujung tombak pemerintahan pusat. Mana orangnya? Punten, harusnya didata ulang. Sekali lagi, perintah saya, data ulang. Boleh jadi yang dulu kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Bahkan saya melihat ada RW yang KKN, saudaranya kaya dibagi BLT, yang miskin nggak dibagi. Tidak berlaku adil. Samakan sama lurah RW RT. Kalian tanggung jawab di hadapan Allah kelak, karena kalian ujung tombak pemerintahan pusat. Ini apa? Ini apa? Dimanapun ada orang manis, tara ngarumpi, tara ngomong ke batur, tara ngaji, tetangga gering, tadi tongok, tetangga orokan, tadi tempok, tetangga mau, tadi tempok. Manis. Ini naon? Kurus apa gendut? Tinggi apa pendek? Di masyarakat yang manapun ada orang yang seperti kelingking, kecil, harta nggak punya, ilmu nggak punya, jabatan hente. Tapi yang empat ini jangan menyisihkan yang kecil karena berguna. Contoh, kuping Anda gatul, dikorek jempol, disantet. Make curug,
Make kelingking kami dendek-dendek. Merem melek. Contoh, pejabat gentengnya bocor, yang betulin orang kaya, pejabat apa orang miskin? Got rumah orang kaya mangpet, yang betulin orang kaya apa orang miskin? Dibikin jalan tol, orang miskin. Jalan tolnya kelar kagak lewat, kagak punya mobil pribadi. Hotel mewah dibangun sama orang miskin, hotelnya kelar, nginep sama orang miskin, agak punya duit buat nginep, tapi sangat berguna. Contoh, saya mengangkat air di ember pakai jempol doang bisa tuh, duaan sama telunjuk, tiluan jeung jari tengah, ayeuna limaan kerep, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Inilah sesama umat Muhammad, persaudaraan kita seperti jari jemari. Bu, yang ketiga selalu mendirikan sholat. Yang keempat, habis sholat langsung cari duit, nggak tinggal diam. Yang kelima, rajin wudhu dan sujud, wajahnya berseri-seri. Hadirin, kalau lima-limanya ada, insya Allah kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Kalau tidak ada, lengkapi biar nanti kita mati benar-benar diterima sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau ibu udah gini saya ngomong bosen, nenek-nenek ngecebrek wae. Silakan bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit Coca-Cola. Yang tidak nanya beli. Sambil tanya jawab, Bapak sudah dibesan minta tromol buat kebutuhan yayasan. Kebutuhan ini lantai 2, ini udah dicor, cuma lantai 2 nya belum ada. Oke, panitia bergerak sambil bertanya, ngaco, pertanyaan bebas, sok, langsung. Yang wireless di mana tadi? Mic yang wireless tadi di mana? Geus eta alungkeun ka handap, yang megang orang handap di luhur cicing halangan ayeuna. Dikeun kana di handap. Mana awak ini bujur saeutik kitu. Geus ka handap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nanya kasih ini satu, yang di bawah kerja. Langsung. Mama mau nanya, Sok. gimana caranya buat mengetahui bahwa diri kita itu sombong? Kalau ada orang bilang sombong banget blogu, orang sombong merasa diri punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain, merasa lebih cantik, ngehina orang, tidak pernah menghormati orang, merasa pintar, merasa lebih terkenal, merasa seorang pejabat, merasa bini jabatan. Yang saya aneh, suaminya yang pejabat, bininya yang belagu. Siapa lu plek? Jijai banget gua. Lakinya aja yang pejabat baik, bininya yang belagu. Kalau anda sombong, terasa gue merasa punya kelebihan, itu tanda orang sombong. Silakan yang lain, langsung mic-nya lempar ke yang nanya biar cepat, langsung. Harusnya kalau ada awareness 2, 3 jadi nggak buang waktu, langsung dilepas aja yang ini ke bawah, di bawah ada yang megang, langsung cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana caranya supaya kita tetap istiqomah? Anda silakan lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian dengan takwa yang sebenarnya takwa, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Bagaimana agar istiqomah? Rasul bersabda, orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Kalau ngomong begini Allah ridho enggak, nanti mati kamu jawab. Kalau berbuat seperti ini Allah ridho enggak? Anda silakan lihat Al-Ahqaf 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya sudah beriman kepada Allah, istiqamah dengan imannya, Allah bilang jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Silakan yang lain langsung. Mangga. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mas. Iya dong, Cek. Cuman kesiangan bisa subuh. Apa hukumnya seorang ayah yang tidak menafkahkan anaknya semenjak bercerai 10 tahun? Saya yakin tidak ditanyakan pun itu semua orang tahu. Seorang ayah wajib membiayai anaknya. Cuman dengerin, kebanyakan seorang ibu jengkel sama bapaknya, nanya sama gue, nggak gue jawab juga lu tahu. Seorang bapak tanggung jawab dengan anaknya sampai kiamat nggak ada mantan anak. Cuman dengerin, kebanyakan mana bapak-bapak, kebanyakan suami bercerai dengan istrinya, laki-laki kawin lagi, anaknya nggak dibiayain. Anda dosa, dengerin, dosa. Cuman waktu bikin anak ngadonin sendiri apa berdua? Masa seorang ibu tega anaknya nggak makan, tega anaknya nggak sekolah, mikir pakai otak, nyari duit buat anak lu makan, nyari duit buat anak sekolah, nyalahin bapaknya mulu, udah tahu dia dosa. Lu yang kerja dong, pakai otak mikir. Nyalahin orang mah gampang, bapaknya dosa, udah tahu bapaknya nggak ngebiayain, lu mikir dong. Masa tega anakku gak makan? Lihat Siti Hajar, lihat Siti Hadijah. Dari zaman dahulu kala perempuan bekerja, makanya usaha, makanya bekerja pakai otak yang di atas, bukan nafsu yang di bawah. Jangan nyalahin orang. Kalau hidup nyalahin orang, merasa gue yang didolimi, tapi kewajiban gue belum dikerjakan. Action gue sampai di mana itu. Mau berikut langsung. Silakan. Mangga. Silakan, Cek. Ayo, Cek, semua jadi Cek. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mas. Iya dong, Cek. Mas, saya ini janda 9 tahun. Kerjaannya nurut laki-laki sama perempuan. Boleh nggak sih, Mas? Saya sarankan jangan nurut laki-laki. Walaupun ada janda usia Anda berapa, diuwek-uwek, dipijitin, la ilaha illallah. Ada yang bangun tahu janda. Bahaya. Jangan nyari-nyari dosa. Masih banyak perempuan lain yang butuh diurut. Ngapain? Akhirnya bapak-bapak ngundang janda yang bohai kayak Anda, bukan pengen diurut, pengen diemak-emak. Hindarkan dosa yang sudah nyata. Oke. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu Anda di mana diri. Oke. Ya, langsung. Ini mah gimana caranya biar sholat kita khusyuk gitu, mah? Anda lihat Al-Mu'minun ayat 2. Walladzina hum lisholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya memang susah. Tapi Anda harus tahu, khusyuk bukan merupakan rukun sholat. Artinya apa? Walaupun tidak khusyuk sah selama rukun sholat yang 13 ada. Cuman biar sholat kita benar, berusaha untuk khusyuk. Tanda orang beriman yang berbahagia diantaranya khusyuk. Ada 3 pendapat ulama. Berapa, Bu? 1. Ulama pertama mengatakan kalau sholat pengen khusyuk pakai sajadah polos. Kenapa? Kalau pakai sajadah ada kembangnya, heran ya. Bunga yang kanan 6 kelopaknya, yang kiri 5. Sajadahnya ada gambar masjid, heran ya. Yang kanan tiangnya 7, yang kiri 4. Makanya pakai yang polos khusyuk. Bapak-bapak dengerin, sholat di masjid pakai koko yang polos. Jangan pakai baju kaos coblos kemer. Bahaya yang di belakang kalian. Kalau khusyuk. Ada tulis saja, cita-cita pengen jadi orang kaya, hobi rebahan. Baca yang belakang Anda, pakai baju koko polos. 2. Sholat kalau pengen khusyuk, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Sudah tahukah Anda arti bacaan sholat? Pak Sugandi ini sebari mintaan sumbangan kan? Mana panitia bergerak? Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah lu mau ngapain? Gue lagi nanya Pak Gadi, diam duduk dulu. Mana panitia udah bergerak minta sumbangan belum, Pak? Oke, terusin.
Saya minta siapapun guru ngaji tulis bacaan sholat, bikin artinya, fotokopi bagiin. Akan lebih husuk mulut baca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Titik. 3. Ulama yang ketiga mengatakan resepnya ada 4. Berapa bu? 1. Sebelum usoli baca ta'ud. Kenapa? Waktu azan dikumandangkan setan lari terbidit sejauh suara azan terdengar. Azannya berhenti, setan balik deui, iqomat lari. Iqomatnya berhenti, balik deui. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru usul. Lebih usul. 2. Salat yang dikerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang lain. Anda nanya, emang ada orang yang dipaksa? Banyak. Sok, Anda punya anak SMP cewek misal kelas 2 kelas 3. Lohor, emaknya udah sholat. Neng sholat. Iya. Setengah jam belum sholat. Saya yakin kita ngomel. Sholat. Iya. Ngajedok kita budak jadi sholat. Kita emaknya jengkel. Sholat tahu. Ini anak lari ke kamar mandi tapi kepaksa. Masuk kamar mandi apa wudhu? Belum tentu. Siapa tahu kucupak kecekek yang penting muka gua basah. Masuk ke kamar apa sholat? Belum tentu. Siapa tahu gulang-guling di kasur, ngacak cengar cengir, baca koran, boleh jadi zohor yang 4 di korting tinggal 2. Bu, 3. Sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Kenapa? Dalam sholat setan menggoda dari ujung pala ke ujung kaki. Contoh, tadi ibu ke pasar, kegelak, ayo orang tajur hal, coba gaul pasarnya. Nah, mun balanya pasarnya kemana? Kaparu, masuk jauh banget bah. Pulang lapar doi juga. Misal, ibu udah ingat kembalian di dompet 123.000. Anak ngaji kesini lupa naruh dompet, sampai sekarang jangan kapikir. Sok sholat lohor, setan datang. Tuti, gua dirak piring. Mana si Tuti? Kata Tuti kalau sholat kan Allah ngasih tahu, bukan Tuti, setan ngegoda elu biar sholatnya buru-buru. Mana si Tuti? Segala yang hilang dalam sholat nol. Ibu ngegoreng ikan 2, taruh di meja. Sholat. Meow. Kalau sholat diterusin ikan gue hilang. Kalau ikan diselamatin sholat gue batal. Mari mikir, mari sholat, nyari ilham bagaimana biar sholat aman, ikan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sholat jalan kucing di Gusti. 4. Resep biar sholat kita khusyuk. Saya sholat lidhoi mardotillah, hanya mengharapkan ridho Allah, bukan pengen dipuji orang. Nah, sok tadi nangtung kadi maju hidup tadi rek nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bagaimana cara ibu Budi. Bu Haji sombong banget. Bagaimana cukup Mama Dedeng, Bu Haji. Bagaimana cara menyikapi orang yang memfitnah diri kita tanpa bukti? Sekarang buktikan siapa yang mendengar, siapa saksinya, panggil RT, panggil guru ngaji, dipadu wasawirhum fil amri, dimusyawarahkan dengan baik. Atau kita lihat apa sih fitnahan dia, bener nggak terjadi dengan diri gue. Jangan kita berharap semua orang suka sama gue, nggak bakalan. Siapa gue? Rasul sendiri ada orang suka, sangat cinta, sangat mencintainya, rela berkorban segala-galanya. Kebalikannya, ada orang nggak suka, ada orang sebel, ada orang ingin membunuh karakter, ingin membunuh Nabi pamannya sendiri, ingin menghancurkan kita. Siap mental dimanapun, gue bukan siapa-siapa, manusia biasa yang punya kekurangan, punya kelebihan. Justru kalau Anda bakar cengeng, ada orang mitnah ngomongin Anda nangis, makan kesusahan hidup, gak bakal maju hidup. Orang yang sukses saat ini, orang yang banyak dihina orang. Peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa pohon itu daun apa nih? Tuh.
pengen semua orang suka sama gua, nggak bakalan. Orang yang maju hidupnya, orang yang sukses, orang yang banyak ujian, banyak fitnahan, maju terus selama yang gue lakukan kata Allah benar, orang lain nggak ada urusan. Dadah, begitu hidup mah maju baru. Kalau begitu mah cengeng, nangis, sedih, merasa dihina orang, merasa digolimi orang, selalu menyalahkan orang. Gue benar, tapi nggak bakal maju, dijamin setahun hidupnya begitu. Ingat, ini dunia wajib berjuang. Silahkan yang lain. Sok. Itu mic-nya, tadi mic-nya mana? Sok cek. Punten cek yang di bawah resiko. Ya, berat kabujur tuh. Sok langsung. Mangga. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mama yang waktu sholat ada kucing itu ya, demi amannya sholat dan kita khusyuk. Apakah boleh tadi sholat seperti itu yang tadi? Tidak boleh, jadi batal. Karena sholat dialog kita dengan Allah, sementara muslim kucing dialog kita dengan makhluk, itu salah. Makanya saya kasih contoh itu yang salah. Jadi batal. Oke. Terima kasih. Kembali kasih. Nomor berikut. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Bocu. Ini perintah suami Mama Dede. Katanya Mama nanya, pahala melayani suami dan puasa sunnah Senin, Kamis lebih besar mana? Kalau seandainya suami Anda di rumah hari Senin, hari Kamis, Anda puasa, minta izin, saya mau puasa bang, kenapa? Takut siang-siang digerayangin laki lo. Melayani laki wajib, sementara puasa Senin, puasa Kamis itu adalah sunat. Kecuali kalau laki lu tiap hari di rumah, masa mau minta tiap hari? Mikir pak, aneh gue jadi lelaki, gue juga puasa sunat, kagak jadinya puasa sunat digerayangin. Jadi itu bu, makanya ibu kalau suami ngajakin, kalau suami Anda kerja ya Sabtu Minggu di rumah, wajarlah sekali-kali ngajakin. Kalau tidak kerja di luar tiap hari ngajakin, kapan lu mau ngajinya? Kapan puasa sunatnya? Oke. Silakan yang lain. Mangga. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Boce. Curhat dong Ma. Iya dong. Bagaimana caranya kita mendidik anak biar taat sholatnya? Begitu Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul bilang, kalau 7 tahun belum sholat, pukul. Anda kalau ngaji suka pada nyanyi begini, bareng ya. Belajar di lu kayak pada belum sarapan, heran gue. Jamaah Kang Dandi yang kencang. 1, 2, 3. Belajar sember. Ajarkan anak belajar ibadah minal mahdi ilal lahdi. Kalau dari kecil sudah dibiasakan sholat, puasa, akhlak yang baik, pergi kemanapun ibarat ikan hidup di lautan, air laut asin, dia tetap tawar. Jadi dari kecil jangan anak bilang ntar juga udah gede ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Didik semenjak dini, jangan sampai Anda ngasih makanan yang haram. Misalnya beli cabai sekilo nyomot tambahin haram, beli bawang sekilo nyomot tambahin haram, beli dukuh, beli lengkeng 2 kilo mang nyobain otak dipakai, nyobain mah hiji cuma nyorok cok teureun maling. Pergi ngaji, Masya Allah dikasih dus. Setahu saya ibu-ibu pejabat tuh, di sini mah nggak ada. Biasanya dikasih kue, padahal dia udah dapat dus. Saya muter, seret, risol hilang 4. Kagak dimasukin, kagak dimakan, masukin muter deh, seret, lemper hilang 5. Ustazah yang alisnya gede seperti stang air eking, bibirna berem seperti ngadahar orang, timahna geus bawa keresek, sapi dibahekeun, dibikin ke anaknya. Pikir pakai otak yang di atas, berapa harga kue? Kasih anak lu, pantas anak lu ngelawan, dinasehatin hese, suruh sholat hese. Kenapa? Makanan
Jangan yang orang lain udah ngeliat dia kepengen lu embat bak pulang kasih anak lu mikir. Bu, kesusuban tulang bukan dengan tulang kebo, tapi tulang peda. Ngerti maksud saya? Jangan anggap remeh kue yang harganya murah. Bisa jadi itu yang menyebabkan gagal mendidik anak. Ngerti? Oke. Silakan yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dong Mama. Iya dong. Mau tanya nih, saya udah ngambil air wudhu mah, tapi suami saya nggak tahu. Nah saya kan lagi gini, pantasnya diplok dikit tuh batal apa enggak mah? Ye, laki lu yang mana? Kayaknya orang yang semesta lihat bininya, masya Allah. Masih mending nepok bininya daripada nepok tetangga. Aman. Anda lihat di dalam Al-Maidah ayat 6. Aula mastubun nisa, habis menyentuh perempuan. Bu, satu Imam Syafi'i, kesentuh kulit laki-laki perempuan tidak kealangin baju batal. Siapa yang batal? Orang yang bukan mahram, termasuk suami. Tidak batal dengan yang mahram. Dua, Imam Hanafi mengatakan lamaskum di sini kalau ser kesentuh laki-laki perempuan ser kadio batal. Kalau tidak ser tidak batal. Titik. Tiga, Imam Hambali dengan Imam Maliki mengatakan lamaskum di sini duhul, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Makanya kita kalau haji, kalau umroh berpindah sementara ke mazhab Hambali atau Maliki. Kenapa? Karena tawaf sama dengan sholat, wajib punya wudhu. Kalau kita bertahan dengan Imam Syafi'i seumur-umur kita nggak tawaf, berpindah kepada Imam Hambali boleh, boleh. Kembali ke tanah air kita, maka kembali dengan mazhab kita. Jadi saran saya, kalau kita megang Imam Syafi'i, ditepok pantatnya nggak apa-apa. Yang salah kalau anggota tubuh tidak kehalangin pakaian, kecuali kalau ibu habis mandi bubu lucun, pantatnya ditepok kena pantat lo. Pertanyaannya, pakai baju itu gemes laki lu habis mandi pantatnya kelihatan. Silakan yang lain, monggo. Masih ada, silakan. So, mangga, ngacung. Mic-nya tadi mana? Merah cie, merah darahku. Ini dipakainya dari tanggal 17 Agustus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya dong Ma, bagaimana menyikapi suami yang tidak mau mendengarkan keluhan istrinya? Misal ngeluhnya ngeluh apa? Ya, Tanya saya, jujur, beda jawabannya. misalnya ya Ma, misalnya ada yang ngomongin kita, terus kita curhat, tapi suami itu dia nggak mau ngedengerin kita, gimana tuh Ma? Artinya kelakuanmu lebay. Laki lu aja udah bosen, cerewet. Ya, dengerin semuanya. Jangan hidup selalu menyalahkan orang. Jangan segala sesuatu lapor sama orang. Pakai ini nih. Saya berikan Anda resep yang sangat mujarab. Kalau Anda punya masalah, ambil kertas HPS 2 lembar kayak 3 lembar, pulpen. Tulis oleh Anda. Sholat, tulis oleh Anda. Yang bikin Anda gedek. Baca Quran, zikir terus, wudhu deui, sholat terus. Lega. Selesai nangis, selesai jengkel, bakat. Artinya Anda tahu laki lu tidak mau diajak lu kesah. Lihat Al-Ma'arij 19. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masal sarru jazu'an. Wa idza masal khairu manu'an illa musallin alladzina hum an salatihim da'imun. Sesungguhnya manusia hobinya berkeluh kesah. Kalau punya masalah keluh kesah, ngomong sama semua orang. Kalau senang diem. Kok ya Allah, bingung mana laki gue di PHK, mertua gue bengik masuk rumah sakit, anak gue yang pertama belum bayaran, yang kedua mau masuk TK duitnya nggak ada, yang bontot po ya Allah,
korengan nggak sembuh. Untung gue orang lain belum tentu sanggup. Lu jangan ngomong siapa-siapa ya, kok sama empok doang. Ketemu dia, jangan ngomong siapa-siapa sama empok doang. Ketemu dia, jangan ngomong siapa-siapa. Dia yang bilang jangan ngomong siapa-siapa, ya yang ngecebrek se-RW tahu masalah dia. Ini orang kata Allah, kalau susah ngomong, kalau bahagia dapat warisan, blok. Apa temennya yang diajak nganu dibagi seorang cepet, dia ngajedok. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah. Ilal musallin alladzi lahum an salatihim daim. Kecuali orang salat yang salatnya daim, senang susah ngadunya hanya sama Allah. Jadi tidak perlu segala macam ngadu, apalagi ada orang yang ngejelekin. Makanya kita lihat pakai Quran ngaji. Anda lihat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Sesuatu yang baik asalnya dari Allah, yang buruk menyakitkan karena kelakuan kita. Anda lihat As-Surah 30. Ma asaba bi musibatin fabima kasabat aydikum wa yaqu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kata Allah, kalau kita kena musibah, kena fitnah, ada orang ngomongin kita, nyakitin kita, jangan nyalahin orang gara-gara lu salah, nunjuk orang satu, nunjuk dua tiga. Caranya bagaimana? Ngaca. Pernahkah sekian tahun yang lalu gue ngomongin orang? Pernah nggak gue menjelekan orang? Pernah nggak gue ngambil hak orang? Pernah nggak gue ngelawan sama laki gue? Pernah nggak gue nahan hak orang? Pernah nggak gue benci sama mertua? Pernah nggak sebel sama tetangga? Ini yang harus kita koreksi. Langsung kata Allah, wa yaqu an katsir. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Jadi kata Allah, kalau kita kena musibah, boleh jadi dulu kita ngomongin orang yang nggak sudi diomongin, didoain, baru sekarang kena ini. Oke. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lo. Saya mau nanya mah. Sok. Kita kan kalau sholat sama suami bisa-bisa. Saya pengen suami saya jadi imam. Salah. Laki lu di masjid. Ini dia kesalahpahaman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kepala keluarga, bukan imam di masjid. Ngerti nggak sih lu? Jangan diambil dulu belum kelar dialognya. Pelit banget, bukan punya lu juga. Dengerin biar ngerti semuanya. Yang di dalam An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami kepala keluarga bukan imam sholat, biar ngerti. Makanya ngaji yang pada benar. Kedengeran? Suami wajib sholat di masjid. Kalau nggak sholat di masjid, kata Rasul, kalau aku tidak kasihan dengan perempuan, aku bakar rumah mereka. Ngerti? Salah ente. Jangan suami jadi imam di masjid, laki lu di rumah, laki lu di masjid. Yang dimaksud imam ini ngasih duit buat hidup, ngasih rumah, ngasih buat sekolahan, itu yang dimaksud. Robah pola berpikir Anda, itu penafsiran yang salah. Jadi imam bukan imam di rumah, imam menjadi kepala keluarga. Oke? Dadah. Salah berpikir di anak. Salah. Kepala keluarga tanggung jawab ngurusin dirinya, makan, pakaian, tempat tinggal, bukan imam di rumah sholat. Salah. Oke. Silakan yang lain langsung. Mangga. Jadi ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana suami yang tidak mau nafkahkan istri, ya seperti itu hukum. Anda pernahkah lihat suami istri yang habis nikah? Pernah lihat nggak? Ketika suami istri, laki-laki perempuan habis nikah, suami yang baru menikah membacakan talik talak di antaranya. Kalau saya menyakiti istri, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah batin 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya KDRT, dia tidak ridho, jatuh talak saya, dan seterusnya. Kalau suami sudah melakukan
yang diucapkan dalam taklik talak sudah dia melakukannya, istri tidak ridho, maka istri wajib pergi ke pengadilan agama yang setiap kecamatan ada, bawa 2 orang saksi, laki-laki balik berakal mengadukan masalahnya. Kalau terbukti walaupun suami tidak mau menceraikannya, gugat cerai, maka hakim ketok palu. Kecuali suami nggak ngasih nafkah, istri diam aja, berarti lu ridho. Punya suami nganggur, silakan dinikmati. Tapi kalau tidak ridho, kita perempuan punya hak untuk bahagia, untuk senang di alam dunia. Kalau Anda tidak ridho, tinggal gugat cerai, tapi jangan jadi orang munafik. Gugat cerai kagak, tapi Anda ngedumel sama tetangga, dosa lu laki diomongin. Oke. Silakan yang lain, monggo. Masih ada? Mah, Yuk. ini mah di belakang mah. Mana? Ini mah. Sok. Mah punya nasihat nggak mas sama yang jadi korban pinjol? Punya nasihat, hindari judi. Kalian lihat ketika Oma Irama nyanyi yang lain nggak pakai alarm, nyanyi judi, alarm bukan? Bahaya main judi. Jangan kalian main judi. Ini diharamkan dalam Islam. Kenapa? Yang namanya judi nggak ada yang menang. Kalau kalian menang itu diatur sama bos judi. Biar kalian tertarik sekarang menang, siapa tahu besok menang lagi. Nggak bakal. Orang yang judi, itu pasti hidupnya hancur. Ekonominya habis, hidupnya habis karena judi menghancurkan. Ini apalagi yang namanya pinjol. Judi juga, judi online bahaya. Rumah emaknya dijual, motor yang nyicil aja belum kelar dijual, akhirnya luntang lantung nggak punya rumah. Bahaya. Makanya tidak ada yang Islam tidak melarang kalau memang tidak membahayakan. Itulah kenapa judi diharamkan. Sampai Oma Irama selalu bikin judi. Saking bahayanya judi. Silakan yang lain. Habis. Oke. Nih ada nih. Ambil. Kasih satu-satu. Masih ada? Sok. Mana naiknya? Itu tuh. Kasih satu-satu ini. Nah, kalau ke hanap nih. Silakan, Cek. Assalamualaikum Mama. Assalamualaikum, Cek. Mama mau nanya. Naon? Kan saya kan datang bulan. Terus waktu sholat subuh datang udah asar. Pas gitu waktu sholat subuh kita suami ngajakin. Terus yang kita laksanakan kewajiban suami dulu apa kewajiban Allah. Anda silakan lihat Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilun nisa'il fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna bi'azzakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada tentang haid, jawab, haid itu penyakit dan kotoran. Hai suami, jauhi istri yang sedang haid, datangi mereka. Kalau sudah suci, haidnya sudah habis, sudah keramas, datang di tempat yang ditentukan. Lubang yang depan jangan ngikut robot gede, lubang dari belakang. Makanya ngaji pakai Quran, keramas dulu, ngajani laki lu. Itu kewajiban dari Allah. Lu kagak ngomong sama laki lu kalau belum keramas. Hah? Iya, ngomong sama laki lu nggak? Kagak bisa tawar-tawar, gua aja kagak ngambil untung. Ayat kok dalilnya. Makanya ini ngaji langsung Quran jelas. Mamah Dedeh yang ngambil untung, langsung Allah yang berfirman. Oke. Besok mandi dulu loh. Sabaran amat. Laki lu yang mana? Ini buat tatar biar ngerti. Mana laki lu? Yang mana? Partai keramas heula. Oh, siap kesabaran maneh ge sarwana. Oke, mau berikut. Ayo kene, silakan. Sok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dong, Ma. Ya dong, Cek. Ini mah mau nanya, Sok. kalau kita lagi musafir ya, pergi ke luar kota, bagi laki-laki diwajibkan sholat Jumat atau tidak? Wajib. Kan ada masjid, ada tiap lewat di jalan manapun. Kalau iman mantap boleh, kecuali kalau Anda terburu-buru ada yang dikejar waktu, silahkan, itu namanya rukhsah, diganti dengan sembahyang zuhur. Oke. Makasih, Ma. Sok Cek Hejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Hejo Mau nanya, Ma. naon saya dengerin. Hukumnya main arisan apa, Ma? Kalau Boleh arisan, itu saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang tidak boleh kalau kalian udah dapat besok kagak bayar, itu nyolong. Makanya semua anggota arisan sadar, gue pakai duit orang, besok bayar, begitu tidak masalah. Cuman resiko, misal Anda arisan korban, sekarang kambing 3,5 juta, tahun besok 4 juta, tahun besok 4,5. Resiko yang dapat belakangan, maka yang dapat duluan wajib nambah duit arisan seharga kambing yang setara dengan dia yang beli dulu. Begitu resiko. makasih, Mama. Kembali kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor berikut, silakan. Udah pintar semua? Mangga. Tuh penunggu pohon jamu. Ada yang nanya? Habis. Ini di panggung habis. Sok. Tuh, Dek. Tuh, ke Jawa Teras. Mangga. Silakan. Anu ku nang gitar lila ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Cek. Nah, di masyarakat itu kan banyak sekali, apalagi di sosial media ya, Ma, banyak perselingkuhan yang bersebar luas di medsos, dan itu seakan-akan tidak ada rasa malu lagi, Ma. Nah, itu kan kalau di Islam pasti diatur tuh, Ma. Nah, kalau menurut Islam itu, Menurut Islam mereka kemasukan setan dari pintu yang sebelah kiri. Kenapa setan masuk 4 pintu? Anda lihat Al-A'raf ayat 16-17. Qala fabima aghlaitani laqudanna siratal mustaqim summa la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, ya Allah, engkau telah mencap saya sebagai makhluk yang tersesat. Dari saat ini aku halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Setan menggoda dari depan dengan cara manusia tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Anda lihat surat Al-Isra ayat 10. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati atana lahum adzaban adzima. Orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Titik. 2. Setan menggoda manusia dari belakang dengan cara hubbud dunya wa karahiyatul maut. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayat wa minal ladina asraqu yawaddu auduhum law yu'ammaru al-fasada wa ma huwa bimuzazihi minal adabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Pasti kalimat taukid. Kalian bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka mohon kepada Allah umur 1000 tahun lagi dengan umur yang panjang. Tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih, karena Allah maha melihat, mengetahui yang mereka kerjakan. Bayangin, ada manusia yang ya Allah berikan hidup 1000 tahun lagi. Jangankan 1000 tahun, saya 75 tahun Bu, naik ke sini aja aku dipegangin. Nyerocot umurnya di suku berat kabujur 75, 1000 tahun jadi mumi. Saking hubudunya. Contoh, rumah bagus, bongkar deui, model baru, mobil bagus, hayu aju bolak-balik. Contoh di pengajian, seragam hayu we gonta ganti, mudah-mudahan hejo halal bihalal koneng tahun baru beureum. Seragam di pikiran, otaknya diisiin, itu setan. Walaupun di pengajian, kadang ngaji, belajar tafsir, fikih, hadis,
tauhid, akhlak, sejarah Islam. Yang untung mah tukang seragam, yang untung di pengajian, mana orangnya? Gue mah nggak nyindir ayat yang gue sampaikan. Tuh, 3. Setan menggoda dari kanan dengan cara agama dipermainkan. Anda lihat Al-Baqarah 231. Wala tattahidu ayatillahi huzwa fadhkuru ni'matallahi 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bi. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan. Ingat Al-Quran, sunnah Rasul, itulah yang pelajaran buat kalian. Punten, jangan marah. Allah kan bilang baca Quran. Allah yang bilang barotil Quran tartila. Di urang masa pada detik ini masih banyak orang kalau mimpin Yasin ngebut Yasin wal Qur'anil Hakim inna turja'un. Ayat tuh setan al-ajala minas syaitan wa tani minallahi ta'ala, terburu-buru dalam ibadah perbuatan setan, kehati-hatian dalam ibadah perintah Allah. Jadi setan menggoda dari kiri. Apa? Dengan cara perbuatan dosa dan maksiat dianggap perbuatan baik. Anda lihat surat Fatir ayat 8. Apa manuzayyina lahu su'amalihi wa ra'ahu hasanah. Apakah pantas orang yang melakukan dosa dan maksiat menganggap perbuatan baik? Selingkuh kata agama baik apa buruk? Bangga masukin medsos. Dia pacaran sama si anu laki tetangga lu. Ayat itu otaknya nggak jalan, udah nggak ada iman kepada setan. Hayu kok aja dandan sampai onyoin, yang jerawat dihilangin jadi heran. Aduh, yang banyak bekas bisul lalu ngit, kutil lalu ngit jadi heran. Ari kapanggih teh beda sama gambar. Salah. Perbuatan dosa tetap dosa, perbuatan jahat tetap jahat. Jangan dicampur adukan. Setan melakukan perbuatan jahat merasa benar, wah dipamerkan tinggi. Makanya saya menyarankan, walaupun zaman now Anda punya HP, zaman medsos, tidak harus semuanya masukin di HP, mikir pakai otak. Kita wajib punya privasi. Tahu privasi? Rahasia pribadi. Ini mah urusan dapur ngomong di medsos, urusan ranjang ngomong di medsos, marahin mertua ngomong di medsos. Lu siapa? Otak lu di mana? Ibarat menepuk air di dulang, prak muncrat ke muka kita. Hati-hati ya, tidak usah semuanya dimasukin di medsos. Wow, beli mobil masuk medsos, beli kulkas, akhirnya rumah lu dirampok. Emang enak? Lu unjukin rumah lu pintunya di mana, kulkas di mana, karena kebodohan. Oke? Hadirin, kalau saya ngomong tukang ngomong, cuman panitia tuh udah ngasih kode. Sebentar lagi datang zuhur. Tidak layak kalau saya ngecebrek wae. Bis bosen ibu-ibu nelpon ini ngecebrek wae. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ilmu yang diperoleh bukan hanya dimiliki, wajib diamalkan. Buat apa ilmu loba-loba tapi tidak diamalkan? Ibarat pohon yang tidak berbuah, tiap hari saya sapu tapi tidak menghasilkan. Baik hadirin, sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan saya sadar sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus ibu lagi kalau mau bikin pengajian soundnya yang ini, coba dulu salah masang, mana tuh yang punya. Ini bagus soundnya, saya suka. Leher gue kagak sakit, cuman lu masangnya ngahlangan jelema. Masang teh di dia. Gue pengen ngangkat aja deh dari tadi. Suaranya enak, jadi saya promosiin. Nama kamu siapa? Tengarti aing mah. Aing salah cah. Nah, ini salon enak. Buat kami pembicara ini nyaman, membuat dada sakit. Karena kalau yang beredok-beredok seminggu nyesek dada kita. Hatur nuhun kasadayana.
Besok lagi lu pindahin Faisal nih ya ke belakang. Kasih bonus dari Bu Lurah. Ya cuman cepet lagi dong, cepet lagi. Kan dia ada asistennya, sisa naik sini. Lu sini. Bu Lurah berbaikan ayak ini tuh. Gusti ayeuna kurang atuh. Ka dieu. Nah, Bu Lurah langsung kasih sama dia. Tah, lamun 200 wajar. Oke. Jadi Kang Gandhi tinggal nambahan tong dibere bonus deui nya. Nih besok dibilangnya sama Bu Lurah, mama cuma nyampein doang ya. Lu cium tangan apa cium kaki. Cuman sekali lagi ini pindahin dan ngalahin orang. Oke. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bangun doa belum dipimpin. Hatur nuhun.